Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya hari ini. Ayam ikut bunyi, aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Juli 2022. Ya, dan ini untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius, pembacaan yang bisa resonate dan bisa enggak ya. Wow, apa itu, Abang? Kenapa? Ditegur langsung kecil suara dia. Apa? Nolo? Oke, Sagittarius, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Berarti ya memang bukan untuk kamu. Dan kalau memang ini untuk kamu, dia bisa membutuhkan waktu untuk bermain nantinya. Maksudnya ya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau seterusnya. Oke. Dan kalau kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual dan astrologi, Vedic, dan juga psikologi. Oke. So kita lihat oracle-nya untuk Sagittarius di Juli 2022. Oke. Untuk Sagittarius, where am I called to use my voice right now? Am I in my head or in my heart? Oh, it's deep. Okay. What else could this mean? How can I be more kind to myself and offer more grace in this very moment? Dan am I getting enough rest to restore my energy and fully show up to my life? Dan di the bottom of the deck-nya ada, am I apologizing for my truth? Then what do I believe about money? Do my belief match my dream? My dreams. Okay. So untuk Sagittarius ya, di sini kamu mungkin ada struggle keuangan di sini ya. Bukan benar-benar struggle yang gimana, mungkin banyak pengeluaran aja di luar perkiraan kamu sebelumnya untuk kamu self healing ya, entah untuk liburan atau apapun juga. Namun di sini aku ngerasa lelah banget, luar biasa ya, karena kamu kebanyakan dengar suara kepala kamu daripada suara hati kamu ya. Dan di sini juga aku ngerasa kamu lebih memilih dengarkan suara kepala kamu ketimbang suara hati kamu. Dan setelah itu kebanyakan ujung-ujungnya kamu menyesal ya. Namun untuk gak merasa menyesal, jadi kamu menggunakan lagi suara kepala kamu untuk membenarkan apa yang kamu rasakan. Bisa dia ataupun kamu, aku ngerasa ini dia. Oke, kamu bisa marah, bisa kecewa sama aku, misalnya aku ngomong kayak gini, enggak kayak gitu bla bla. Ingat di sini ya, aku bukan hanya seorang thought reader namun juga seorang konselor. Jadi aku bakal lihat energinya juga dari secara psikologinya juga. Oke, jadi di sini apa yang aku lihat, memang seseorang ya yang benar-benar butuh istirahat. Seharusnya dia moving on, seharusnya dilepaskan kesakitan dan kecewaan, namun dia jump to another relationship, to another. Oke, jadi maksudnya dia masuk ke hubungan yang lainnya, lalu masuk lagi ke hubungan yang lainnya tanpa jeda, tanpa henti, just for being just for sake of happiness, fake happiness aku bilang. Mereka melakukannya untuk kebahagiaan sesaat aja, untuk gak ngerasa sakit, gak ngerasa kecewa, karena orang ini sebenarnya orang yang dia simple, dia hanya butuh untuk dimiliki. Setelah dia ngerasa dimiliki dan memiliki seseorang, it's enough untuk dia, enough untuk kamu, atau cukup untuk kamu ya, aku bisa
Oke, aku dimiliki ini, aku disayangi ini, so there is nothing to worry about gitu. Maksudnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu untuk ditakutkan sih. Jadi dia ngerasa kayak bisa conquer the world. Maksudnya dengan dia memiliki seseorang ataupun kamu memiliki seseorang, kamu ngerasa kamu bisa conquer the world. Maksudnya kamu bisa seperti melawan dunia, kamu bisa menjalani hidup sebaik-baiknya sih. Namun saat nggak memiliki seseorang dan orang yang dituju itu udah nggak ada dalam hidup kamu, kamu ngerasa nggak ada lagi impian, harapan kamu yang sesuai dengan apa yang kamu jalani saat ini. Jadi ini bisa seseorang yang benar-benar nggak bisa moving on dari kamu, Sagittarius ya. Seseorang yang memang saat ini aku bisa bilang ya, benar-benar hancur ya. Dia ngerasa apapun yang dia dapatkan dan dia inginkan itu nggak berarti apa-apa lagi, just being useless, pointless ya. Nggak ada yang buat dia bisa benar-benar mengerti dan memahami hidup ini ya, selain dia mengenal kamu, mengerti kamu. Namun dia sadari saat dia bersama kamu, dia nggak berusaha juga mengerti kamu ya. Dan dia udah melakukan kesalahan untuk meninggalkan kamu selama ini. Dan ini ngasih lihat dia juga udah bersikap nggak baik sama kamu dan juga diri dia sendiri. Dia tahu kesalahannya yang dia lakukan saat ini. So ya, kita lihat perasaan dia ke kamu gimana saat ini, Sagittarius ya. Untuk Juli 2022, you don't know how hard it was to let you go. Sih, kamu nggak tahu betapa beratnya untuk aku melepaskan kamu. Aku benar-benar nggak bisa ngelepasin kamu. Apapun yang aku lakukan saat ini hanya membuat aku makin sakit, karena aku seperti mencari sosok kamu di dalam sosok orang lain dan aku nggak pernah menemukan ini. Ya, I know that I crossed the line with you. Dia tahu dia udah berlebihan, dia udah membuat kamu sakit dan membuat kamu kecewa. Finding out the truth crushed me. Dia tahu kesalahan terbesar berasal dari diri dia sendiri dan dia sangat malu untuk mengakuinya. So that's why ada energi dia lebih memiliki egoisannya dia. I feel you even though we are apart. Jadi dia benar-benar merasakan cinta kamu, sayangnya kamu walaupun kalian terpisah ya. Dia masih ngerasa kalian baik-baik aja untuk dia ngerasa baik-baik aja dalam hidupnya dia ya. I look for you everywhere. Wow. Dia mencoba mencari kamu, kejelasan kamu dalam hidup kamu sih. I love you. Apapun yang kamu jalani, apa yang buat kamu bahagia saat ini, dia pengen tahu itu apa dan itu siapa. Dia mencoba mencari itu, namun dia nggak menemukan jawaban sedikit pun ya. I feel you leaving me behind sih. Dia ngerasa kamu benar-benar meninggalkan dia, menjauhi dia. Padahal aku ngeliatin semua tendensi juga berasal dari diri dia sendiri. Dia yang memulai duluan di sini. Namun dia ngerasa yang paling sakit, dia ngerasa yang paling kecewa, dia ngerasa kamu sedikit banyaknya bertanggung jawab tentang apa yang terjadi antara kalian berdua saat ini. Ya. Dia berharap untuk kamu paham. Sebenarnya dia gak pernah ingin meninggalkan kamu. Ya, tapi gimana gitu, kayak dia ngomong, aku juga gak bisa sama kamu, namun aku mau sama kamu ya. Dianya gak jelas dengan diri dia sendiri, dengan hidup dia sendiri ya. Well, oke, kita lihat oracle-nya, tarotnya untuk Sagittarius. Ada Wheel of Fortune. So orang ini berharap
keadaan bisa berbalik. Hangman, walaupun sebenarnya dia sendiri yang menggantungkan, dia sendiri yang membuat ini gak jelas, ya. Page of Wands. Wow. Queen of Cups. Di mata dia kamu tetap yang berharga, tetap yang sempurna. Three of Pentacles. Namun kenapa dia ngerasa kamu begitu jahat, kamu gak setia sama dia, kamu gak berkomitmen. Seharusnya kamu tuh menunggu dia, kamu seharusnya sabar dengan dia. Aku ngerasa energinya malah terbalik. Seharusnya aku lihat justru dia yang memperlakukan kamu seperti ini, namun dia meminta sesuatu hal dengan hal yang gak pernah dia berikan. Dia ingin perhatian, ingin kasih sayang dari kamu, namun dia gak pernah berikan itu ke kamu selama ini. Ya, what's the point kalau gak ada cinta dan kasih sayangnya, ngapain gitu ya kita berharap dengan orang yang seperti itu. So kamu berharapnya atau dianya berharapnya untuk dikasihani. So cinta nggak bisa. So cinta itu bukan tentang kasihan, ya. Cinta adalah tentang apakah are you willing to give yourself. Maksudnya kamu mau untuk memberikan diri kamu gitu dengan orang ini apa adanya. Sedangkan dia aja nggak memberikan diri dia apa adanya. So kok ibaratnya berani-beraninya dia meminta lebih. Ya ini energi yang nggak bagusnya, toksiknya di sini, ya. Sih ada death. Aku ngeliat hubungan ini memang harus death, terus mati, ya. Kenapa? Satu sama lain kalian memang harus belajar, ya, untuk belajar sendiri. Dia juga belajar untuk sendiri, ya. Namun kalau kamu udah bisa moving on, lepas dia kesakitan dan kecewaan, so why not? Kenapa enggak untuk lepasin ini semua, ya, dan memulai hal yang baru. Queen of Wands. Okay. Five of Wands. Wow. Permulaan yang baru ini bagus ya. Perlihatkan cinta dan kasih sayang di antara kamu dengan dia. So, walaupun cinta dan kasih sayangnya tulus aku rasakan dalam, namun gak memang selamanya harus kita paksakan, kita perjuangkan. Kalau dia memang gak mampu memperjuangkan kamu, menerima diri kamu apa adanya, ya kita juga gak bisa paksakan. Namun di sini aku ngeliat dengan matinya sebuah hubungan, matinya perasaan ini antara kamu dengan dia, aku ngeliat sesuatu yang tumbuh, Sagittarius. Aku ngeliat ada perubahan yang baik, ya. Ada cinta dan kasih sayang yang hadir. Karena saat sesuatu mati, pasti akan ada yang tumbuh, pasti. Karena itulah siklus kehidupan, gak mungkin gak ada lagi yang lahir setelahnya. Akan ada perasaan baru, cinta yang baru yang jauh lebih baik yang aku lihat untuk kamu. Dan ini hadir memang saat kamu benar-benar melepaskan kesakitan kamu. Begitu juga untuk dia. Namun aku ngeliat cukup sulit untuk dianya, karena dianya akan selalu tertuju sama kamu, terutama sepanjang tahun ini, ya. Karena energi Saturn yang bakal retrograde sudah retrograde di Capricorn ini bakal masih ngasih dampak ke Sagittarius, karena Sagittarius 12 house dari Capricorn, dia ada di belakangnya Capricorn sih. Jadi Sagittarius masih merasakan yang namanya berat dalam menjalani hidup, ya. Namun bukan berarti nggak bisa dijalani gitu, mampu gitu, hanya aja ya mungkin terasa lebih berat sih. So Sagittarius, kematian hubungan yang memang menyakitkan. Untuk kematian ego kalian di sini, ya, untuk kalian jauh lebih baik ke depannya. Oke. So kita lihat pesan semesta, ya, untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Sagittarius, manifesting and doing, stop, drop, and ground.
You are living poetry. Limitation inspire innovation. Saat kita dipaksa melepaskan hubungan, saat kita dipaksakan untuk sendiri, justru sebenarnya itu saatnya kita berinovasi, bukan kita kekeh dengan memaksakan hubungan itu kembali bersama ataupun kekeh masuk ke hubungan yang baru. So, itu adalah kesalahan besar untuk kita moving on. Dan moving on yang sebenarnya adalah kita lepas dari kesakitan dan kecewaan, bukan dari orang tersebut. Karena kalau kita udah lepas dari kekecewaan dan kesakitan, ya, dengan sendirinya energi orang itu juga akan lepas dari kita. Dan kalau kita benar-benar cinta dan sayang dengan dia, kita nggak akan benar-benar ngerasa perlu melepaskan dianya, hanya kesakitannya yang lepas. So, cintanya tetap tumbuh, ya why not gitu. Jadi memang apapun yang terjadi saat ini, Sagittarius memang harus berakhir, ya, karena untuk kebaikan. Karena kalau kamu nggak ngelepasin, ibaratnya kamu nggak akan memberikan tempat atau ruang di dalam diri kamu untuk kamu berkembang. Karena aku ngeliat hubungan kamu dengan dia begitu stuck di arah kalian sama-sama memiliki egoisme yang nggak perlu, ya, pondasinya nggak bagus. Overthinking can spoil the magic. Karena seperti aku bilang tadi, terlalu over, terlalu berlebihan hanya akan membawa petaka untuk kalian berdua. Follow through. Jalani sebaik-baiknya apa yang memang harus jalani. Kalau kamu pengen sendiri, ya sendiri. Kalau kamu ingin membuka hati untuk orang baru, ingat, jangan pikirkan diri kita sendiri, namun pikirkan hati orang lain. Apakah kamu mampu untuk memberikan apa yang dia mau, ya, dan apakah kamu jujur terhadap diri kamu sendiri kalau kamu udah lepasin dia. Kalau enggak, jangan sakiti orang lain, karena suatu saat kamu akan di posisi yang sama. Ingat, law of karma. Hukum karma itu berlaku. So, pesan semesta, kalau kamu memang memilih untuk apapun itu, pilihlah dengan baik gitu. Jangan paksakan apapun juga. Ingin dengan orang yang baru, kamu harus sadari, benar-benar pahami dia bukan orang yang sama, dan kamu benar-benar udah lepas dari yang lama. So, jadi nggak ada masalah untuk kamu. So that's it. Think that's all, ya. Aku harap ini membantu Sagittarius. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya. Bye bye. See you untuk Sagittarius.